kalau dulu zaman saya masih SMP itu disuruh ngisi buku semacam apa itu, satu buku itu LKS. Kayak LKS itu ya, kamu sholat jamaah di mana, tanda tangannya imam itu ada loh. Iya. Itu bagus itu sebenarnya untuk pendidikan. Jadi orang ke masjid, apa yang terjadi interaksi di masjid kita tidak tahu, tapi paling enggak masjid itu tempat ibadah kan Iya, gitu. pasti positifnya. Iya, gitu. kalau itu dibaleni lagi, diulang lagi, saya kira masih bagus itu. Anak-anak SD, anak-anak SMP lah, paling enggak untuk apa? Untuk membuat pondasi tentang agamanya dari situ. Tentu kita inginnya ada keberlanjutan terkait dengan pendidikan agama terhadap anak-anak, tidak hanya generasi hari ini, tapi generasi-generasi nanti yang akan datang itu mungkin lebih ditanamkan ke sana. Saya berharap ada semacam evaluasi juga terhadap peristiwa ini, termasuk terhadap dunia pendidikan, bahwa ini bukan hanya tanggung jawab dunia sekolah, tapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah, dan tanggung jawab DPR juga. Untuk melahirkan generasi-generasi yang cinta tanah air di masa yang akan datang. Dewan PKB itu kan sudah dulu pernah membuat usulan tentang perda pesantren itu. Artinya pesantren itu juga dibantu pembiayaan dan sebagainya, karena benteng kita itu pesantren untuk agama kan begitu. Cuma tidak menutup kemungkinan juga mungkin di sekolah-sekolah itu ada penambahan pelajaran agama tentang moralitas itu, tidak hanya pelajaran-pelajaran yang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan saya Nilu Rara, yang dimana di podcast Kios Koran ini kita akan ngobrol santai bersama kembali lagi dengan Bapak Erjik Bintoro SHMH, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Rara. Makin seger nih Bapak nih kayaknya. Barusan ya. mandi. Mandi di toilet sini ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong, ini kenapa kok jadi couple gini ya? Iya, kan kita sudah chattingan gitu kan. Mbak Rara menghormati saya karena partai saya kan PKB. Partai hijau gitu loh. Saya juga abis ini PKB nih. Apa ya. itu? Abis ini PKB. enggak. Siapa tahu ya kan. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Di umur tua sehat itu kan relatif. Iya. Yang penting sehat dompetnya ya Nah, Pak. itu. Yang penting juga semangatnya masih semangat muda gitu kan, karena beliau ini suka nongkrong sama anak-anak muda, suka diskusi gitu kan sama anak-anak muda. Apalagi di episode kemarin tuh kita ngobrolin tentang anak-anak muda yang suka curhat ke Bapak tentang bertani dan segala macam. Tapi kali ini kita juga akan membahas anak muda, ya Kita kan? suka curhat sama bapaknya ini. Betul, karena beliau ini suka tutur menutur. Tutur Cocok. tinular. Jadi cocok nih kita kalau misalnya mau tanya-tanya ke beliau, misalnya teman-teman mau tanya langsung aja di kolom komentar gitu kan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait pendidikan agama sebagai benteng ketahanan ekonomi dan juga moral di era globalisasi gitu. Karena memang di tengah tantangan globalisasi ini yang pastinya membawa banyak perubahan sosial, budaya dan ekonomi gitu kan. Apalagi pendidikan agama ini memang harus benar-benar dinomorsatukan gitu kan. Kami ingin mendengar nih pandangan dari Bapak Erjik sendiri selaku Komisi B. Ini kan pastinya fokus di bidang ekonomi gitu kan. Apalagi di episode kali ini tuh pendidikan agama sebagai benteng ketahanan ekonomi gitu kan ya Pak. Tapi kita sekarang akan membahas isu fundamental yaitu moral dan juga agama. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di sini mengapa isu moralitas ini menjadi penting dan relevan bagi Komisi B dan juga stabilitas ekonomi yang ada di Jawa Timur. Ya. Kita mundur sejenak kemarin beberapa hari yang lalu Mbak Rara, bahwa sangat memprihatinkan situasi kondisi bangsa Indonesia, anak-anak muda yang kemarin terlibat pembakaran kantor DPR, terlibat pembakaran kantor pemerintah, perusakan itu betul-betul memprihatinkan. Jadi
prihatin itu kan perihati itu kan Iya, ya. Ah, ya. Dan perihati. Oh iya, iya, betul, Dan betul. itu alarm keras bagi kita semua. Ada apa ini sebenarnya Indonesia sampai anak-anak seperti itu gitu. Maka konteksnya kenapa terjadi demikian, karena mungkin yang ada di kepala mereka sesuatu yang salah, Iya. ya kan? Sesuatu yang salah. Mereka hari ini kan apapun yang terjadi, kita ini dengan kemajuan teknologi yang namanya informasi, mereka akan lebih banyak menerima informasi dari gadget, ya kan? Betul. Nah, informasi itu bisa positif, bisa negatif, Bisa salah, bisa benar. bisa salah, bisa benar. Daripada informasi-informasi dari sekolah maupun dari keluarga, kan begitu. Zaman saya kecil, tidak ada informasi selain TV. TV itu pun milik tetangga. Ya betul. Ya TV kan? radio gitu Itu ya. pun adanya kalau hari Minggu siaran unyil kan begitu. Ya kan? Atau jam 9 dunia dalam berita. Nah, dulu tidak ada informasi negatif, tidak ada informasi, hanya direct dari sekolah mengajarkan tentang Pancasila, dari orang tua. Kalau sudah di rumah, misalnya kita salah duduk dimarahi orang tua, nggak boleh, nggak pantas, kan seperti itu. Sore hari kita ke masjid, ngaji, pulang, kan seperti itu. Tidak ada informasi apapun, paling main di luar. Hari ini anak-anak cenderung pegang HP dan informasi. Dulu orang nggak ketemu pacar kan susah. Ya. Sekarang setiap hari video call dari kamar bisa, ya kan? Itu bahaya loh, ya kan? Bahaya sekali, apalagi di kamar. Apalagi di salah. kamar. Nah. Tergantungan Ya kan banget maksudnya nanti. takutnya ketiduran gitu loh. Jadi artinya sangat rawan bahwa apa yang masuk di kepala mereka itu hal-hal negatif di luar kontrol kita semua, kontrol orang tua, kontrol sekolah, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti kemarin itu. Walaupun mungkin itu kemarin nuansanya politik, tapi itu yang menggerakkan termasuk hebat, karena tahu di usia-usia seperti usia rawan dan mudah disumet kan seperti itu. Cuman dikasih nasi kotak gitu, gas gitu kan, dikasih Nggak harus. Ya nggak harus disumet. Wah ini negara rata pak. Seperti itu kan diobong-obongi kan begitu. kompor lah ya. Ada temannya berangkat. Artinya pola pikirnya itu Masih- benar-benar direbus lah. Iya. Dan itu kemarin betul-betul alarm keras untuk perekonomian. Karena apa? Sempat terjadi kenaikan dolar, ya kan? Kemudian saham juga mengkhawatirkan. Fluktuatif. Itu para investor sudah mikir ini ada apa ini? Iya. Jangan-jangan nanti terulang tahun berapa itu? 98 atau terulang sebelumnya tahun berapa itu? 65 atau tahun berapa, kan mesti orang takut gitu loh. Sehingga mereka mungkin jeda untuk melihat situasi. Nah, alhamdulillahnya Pak Prabowo segera memadamkan itu dan alhamdulillah sampai sekarang mereka-mereka yang memang melakukan kesalahan secara hukum ya sudah ditindak. Iya. Kalau memang masih bisa dibina. Kalau tidak, Oh, enggak begitu. Kalau enggak bisa ya diproses hukum. Kasihan masih bocil. Artinya apa? Sebenarnya ada sesuatu yang salah di pikiran mereka. Mungkin mereka tidak, yang tadi jenengan sampaikan, masalah moral, mungkin masalah pendidikan agama yang mereka tidak paham. Gitu. Jadi mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dosa tidak dosa, kan seperti itu. Maka disitulah menurut pandangan saya bahwa pendidikan agama itu tetap terkait dengan ekonomi, tetap terkait dengan ekonomi secara global gitu. kalau melihat moralnya anak-anak sekarang itu bagaimana Pak moralnya? Kebanyakannya seperti apa sekarang? Sudah sangat mundurkah atau gimana? Ya yang jelas menurut saya mengalami kemunduran. Beda dengan kita dulu. Ya plus minus lah, plus minus. Artinya kalau mundur target emas emas ya? Bukan yang Oh, Ya, kita ini mendorong, Indonesia Mas. artinya begini, itu kan terkait dengan informasi. Kita mendorong pemerintah lah, paling enggak untuk juga KPI atau apa itu menertibkan lah konten-konten yang nggak benar itu, sehingga mereka hanya Tidak mendapatkan meniru, gitu. informasi yang positif gitu loh ya. Jadi
ya susah, termasuk judi online, termasuk kalau sudah judi online larinya kan pinjaman online. Pinjol. Karena apa? Pinjol untuk judol kan begitu. Dan itu anak-anak muda banyak loh, anak-anak kuliah-kuliah kapan itu ketangkep Polda itu Banyak ya Pak? banyak gitu loh. Itu udah ngerepotkan orang tua. Iya betul. Ngerepotkan orang tua gitu loh. Ya untungnya alhamdulillah ada kebijakan mereka mungkin kayak yang kasus kerusuhan itu piye carane kapok tapi gak sampai melebu kan gitu. Iya, sepakat sih. Ya mudah-mudahan bisa memberikan efek jerah ya, yang supaya mereka ini tidak kembali seperti itu lagi. Ya. Nah, Lagi peran orang tua itu yang harusnya. Dan mereka memang perlu disadarkan bahwa mereka itu nantinya dewasa, mereka itu nantinya apa? jadi orang Akan tua. mengambil keputusan dan punya istri, punya anak yang tentu harus lebih apa? Lebih banyak apa? Banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam hidup. Nah, belum-belum sudah gampang generasi keselomot itu kan susah kan itu. Iya benar. Menjadi pemimpin soalnya. Iya. Apalagi nanti jadi contoh kan buat Iya. anak-anak kita gitu. Ya, dan itu sangat berdampak pada ekonomi kita kemarin. Dan mudah-mudahan mereka hari ini jadi pelajaran bagi mereka yang sempat ketangkep itu untuk perenungan bahwa mereka bisa berubah untuk menjadi lebih baik Amin. untuk masa depan dia sendiri. Nggak usah menuntut untuk masa depan bangsa berbuat apa Dia sendiri aja untuk dia lah. sendiri aja lah kan gitu. Kalau di Jawa Timur dampaknya ekonomi ada nggak Pak? Kemarin kan Sembako naik kemarin iya, itu sempat. sempat naik, kemudian juga orang kan waktu kejadian kerusuhan akhirnya kan menunggu. Iya. Menunggu. Terus juga banyak yang diliburkan, Iya. apa yang sekolah-sekolah pekerja-pekerja itu kan banyak Iya. yang diliburkan. Itu betul-betul loh. Betul-betul orang menunggu, artinya ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Kan begitu. Aman apa enggak ya kira-kira kalau kita mau keluar gitu mungkin ya, Iya. Pak? Rumah saya aja dijaga itu. Ya kan? Rumah saya juga dijaga, Pak. Satpam. Sama. Burung burung yang di depan itu. Oke, tadi Bapak kan menyebutkan ya bahwa ketidakstabilan sosial ini adalah musuh terbesar pertumbuhan ekonomi Iya. gitu. Lantas bagaimana nih Pak peran pendidikan agama ini bisa menjadi benteng pertahanan utama di tengah gempuran globalisasi ini? Alhamdulillahnya itu kita di Jawa Timur tuh punya ratusan, ribuan apa ratusan ya pesantren. Iya, paling terbesar sih Iya, di Jawa Timur pesantren. itu. Jadi walaupun itu juga banyak yang dari luar daerah ya, luar provinsi, tapi kita punya pondok-pondok besar yang mendidik mereka tentang agama dan tidak berafiliasi ke yang lain, ya berafiliasi Sunnah wal Jamaah termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mengajarkan cinta NKRI, harga mati itu kan, ya seperti itu. Jadi insya Allah dengan adanya pondok-pondok itu menjadi benteng untuk ini semua. Hanya saja mungkin di sekolah-sekolah umum ini memang perlu lebih lebih ada penambahan pelajaran atau mungkin pelajaran tentang moral, tidak hanya agama atau semacam Pendidikan tapi bukan pendidikan yang seperti apa Dulu sih? kan ada pendidikan Pancasila, apakah sekarang? PPKN itu bukan? Enggak, dulu pernah ada itu. Ada. Jangan nanya saya gak sekolah sekarang. Itu udah zaman kapan? Sekarang udah beda. Dulu ada penataran P4. Iya. Oh iya ada ya. Iya, penataran P4 dulu Penataran ada. P4 dan sebagainya. Jadi orang berpancasila itu harus begini kan begitu. Ya sama aja kayak moral itu Pak ya berarti ya. Sekarang anak-anak pegangannya kan HP. Jadi kan ya pegangannya HP yang diutek-utek kan hanya mohon maaf mungkin ya alat kontrasepsi itu apa ya misalnya. Jadi pikirannya kan akhirnya ke apa? Itu melok guyu jangan-jangan juga begitu. Suka browsing-browsing itu kayaknya. Sekarang guru udah kalah sama Google gitu Ya, kan. jadi kita berharap kejadian kemarin tidak terulang dan tentu agar stabilitas sosial, stabilitas ekonomi itu bisa terjaga untuk lebih meningkatkan ekonomi ke depan. Itu terakhir lah paling enggak ya. Amin, Jangan terulang mudah-mudahan. lagi. Amin. Ngeri. Jadi kan. Tugas kita bersama ya untuk menjaga moral anak-anak kita supaya tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif Iya. gitu kan.
kalau ngomongin soal globalisasi, ini kan pastinya banyak Ya. membawa manfaat ekonomi yang besar ya Pak ya. Ya. Tapi menurut Bapak apa sih dampak negatifnya yang paling merusak moral anak yang ada di Jawa Timur ini sehingga bisa berujung pada tindakan destruktif seperti kerusuhan, dan bagaimana ini bisa mengancam mentalitas instan serta budaya konsumtif? Mereka lebih banyak di luar rumah kayaknya ya. Iya. Jadi informasi yang mereka terima itu tidak hanya sekolah, dan makanya sekolah itu perlu ngasih PR lagi kayak dulu ya. Iya, Sekarang nggak tahu saya betul. sekolah. Jadi misalnya PR tentang moral. Kalau dulu zaman saya masih SMP itu disuruh ngisi buku semacam apa itu, satu buku itu LKS. kayak LKS itu ya. Kamu sholat jamaah di mana, tanda tangannya imam itu ada loh. Iya. Oh, Ya, tapi ya. dulu itu Pak Dulu. ya. Berarti waktu zaman saya masih belum ada itu. Berarti udah ditiadakan itu mungkin. Nah, itu bagus itu sebenarnya untuk pendidikan. Jadi orang ke masjid. Apa yang terjadi interaksi di masjid kita tidak tahu, tapi paling enggak masjid itu tempat ibadah kan Iya, gitu. pasti positifnya Iya, gitu. kalau itu dibaleni lagi, diulang lagi, saya kira masih bagus itu. Anak-anak SD, anak-anak SMP lah, paling enggak untuk apa? Untuk membuat pondasi tentang agamanya dari situ. Mereka diwajibkan untuk apa? Membuat laporan bahwa hari ini saya sholat Jumat di sini. Kalau perlu kita buatkan stempel masjid-masjid itu. Jadi Pondok Beneran apa Ramadan enggak kayak gitu gitu masih kan. belum. Kok dulu sekarang nggak ada ya? Ada kok kayaknya. Dari COVID itu kan Sudah berubah nggak ada. semua Ya. ya. Jadi maksudnya masih perlu digalakkan kegiatan ekstra yang terkait dengan moralitas di sekolah-sekolah, baik itu agama, mungkin nilai-nilai yang lain tentang kebersamaan, tentang bela negara gitu. Dulu pramuka itu wajib seingat saya, Wajib. sekarang juga tidak begitu, hanya kayak pilihan gitu, pilihan terakhir berapa pilihan. Kulikuler. Nah, ya, ekstrakurikuler dan pilihan terakhir. Ya, balik lagi pilihan terakhir. Iya, pilihan terakhir. Padahal itu penting. Jadi anak berkemah. Kadang-kadang orang bertanya, apa sih pramuka nyanyi-nyanyi kan Iya. gitu. Ya, padahal penting itu. Apa sih kemah? Berkemah itu nanti di situ ada yang namanya kerjasama. Siapa Teamwork yang gitu masak, siapa yang kurve tenda, ya kan? Di situ terjadi gesekan Iya. antar teman. Akhirnya diambil keputusan. Oh, nah iki ngene, iki nesu, kan Iya. begitu. Kalau ini begini, ini marah. Belajar taat pemimpin, kan di situ ada ketua regu, Iya. walaupun umurnya sama. Itu sebenarnya pendidikan ya, berkelompok gitu ya. Yang itu sekarang sudah Udah jarang ya Pak ya? iya jarang. Hanya orang-orang tertentu yang memang hobi organisasi Iya. kan seperti itu. Iya ya, pramuka, ya ampun. Keinget saya dulu pramuka. Kemah. Kema, terus ada outboundnya biasanya Iya. kan ya Pak ya, untuk melatih tingkat Penjelajahan namanya kalau dulu. Uji malam apa sih namanya kalau Julid malam. Ya itu, kadang kan supaya kita dilatih untuk berani, terus survive juga. Gitu. Ya, yang seperti itu kan apa? Ya kalau sekarang, tapi kalau kegiatan julid malam ngeri lah. Tapi sekarang juga orang tua itu beda sih Pak sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kan anak kalau dididik keras itu kita sebagai orang tua itu kayak setuju gitu kan. Tapi kalau sekarang dididik keras anaknya Bapaknya datang ke sekolah. pada begitu. Itu yang susah, Pak. Jadi kayak sekarang agak-agak manja anak-anak gitu kan. Beda sama anak zaman dulu. Ya, bapaknya datang ke sekolah, anaknya dijewer aja udah urusan polisi itu. Iya betul, udah viral. Iya. Terus tapi sekarang juga kalau yang seperti kita ini kan pasti banyak yang nggak setuju gitu kan kalau bapaknya datang ke sekolah. Ya, makanya agama penting karena di agama itu kan melatih tentang kesabaran, tentang ketakwaan, tentang keimanan, kontrol diri lah paling enggak. Self control itu ada dengan pelajaran agama. Mereka tidak mudah dihasut, tidak mudah tidak mudah digerakkan dan tidak mudah menerima informasi hoax kan begitu. Bisa memfilter gitu Memfilter, kan mana informasi yang Apalagi di zaman digital begini. Maka penting juga sih sebenarnya seperti jenengan ini yang ngerti tentang broadcast ya kan. Iya. Ngerti broadcast juga membuat semacam broadcast tentang pendidikan moral, agama, tapi yang menarik gitu loh, yang menarik. Jadi anak muda mesti tertarik. Nah, kalau model podcast kayak saya mungkin nggak tertarik ini ya. menarik dong Oh, Pak. menarik. Kan karena kita
Karena Mbak Rara jadi menarik kan. Bukan, karena kita juga bahasanya juga bukan melulu tentang yang apa sih namanya, yang terlalu formal gitu, yang mudah dipahami oleh mereka gitu. Jadi pasti menariknya kok kalau di sini. Yang nonton dari ribuan ini Pak. Tapi kalau melihat itu Pak, kalau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP ya. BPIP. Nah itu seperti apa itu Pak? Ada itu program. BPIP itu saya melihat hanya di tingkat pusat ya. Sampai implementasi ke bawah kami juga belum merasakan. BPIP itu sebenarnya seharusnya lebih melatih ke penyelenggara negara. Karena penyelenggara negara pun walaupun sudah tua-tua ya penting itu. Oh, iya, pendidikan Karena Pancasila. mereka pegang keputusan dan pegang uang. Ya kan? Itu yang perlu dimasuki BPIP. Iya. Ya kan? Artinya sebelum KPK masuk, BPIP masuk dulu. Pembentukan karakter artinya. Iya. Jadi memang ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, terkait dengan moralitas ini, karena informasi globalisasi itu sangat luar biasa. Kita tidak bisa nyegati informasi yang dari luar. Baik konten apapun dari luar itu kita tidak bisa. Hal sepele makanan aja kita sudah tidak bisa loh, Iya. magiri dari luar. Iya. Iya kan? Untungnya nasi pecel saya masih hobi. Jadi Kalau itu sih top itu Pak. tapi kalau ke mall kita dapati makanan-makanan tradisional tidak ada. Nggak ada, Nggak jarang, ada. jarang. Ya kan? Paling nggak Korea, Jepang kan seperti itu. Sushi gitu. Sushi City juga nggak ada ya. Yang ada sushi. Kita perdalam lagi nih terkait tentang pendidikan agama sebagai filter. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan ya kalau salah satu peran penting dalam pendidikan agama itu untuk bisa memfilter mana yang baik, mana yang Iya. negatif gitu kan. Nah, menurut Bapak sendiri nilai-nilai dari pendidikan agama apa sih yang paling fundamental dalam membentuk karakter yang tangguh di era ekonomi digital saat ini, terutama nilai-nilai seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab gitu kan, yang juga merupakan nilai ekonomi universal. Jadi agama itu kan mesti paling nggak mengajarkan di sana ada surga dan neraka. Ya kan, Mbak? Jadi, orang kalau berbuat baik berarti mendapat pahala, berbuat jelek nanti ke neraka. Itu sebenarnya sudah self control bagi mereka untuk untuk tidak berbuat negatif. Kemudian orang harus baik. Iya. Agama mengajarkan orang harus baik. Itu artinya sebenarnya bahwa dalam pergaulan ketika mereka baik tentu akan disambut orang baik kan begitu. Jadi itu nilai-nilai ekonomi sebenarnya bagi mereka. Ketika mereka baik, orang akan merespon baik. Bisnis apapun kalau yang bisnis baik, jujur, kan mereka juga mendapatkan benefit dari situ. Jadi itu secara pribadi-pribadi ya. Kemudian kalau sudah komunitas orang Jawa Timur ini anak-anak mudanya beragama dan baik semua, disiplin semua, iklim investasi masuk, Mbak. Sudah nggak usah orang nawari, nanam di sana sudah aman. Kayak orang mau investasi ke Bali, walaupun di sana mayoritas agama Hindu, tapi orang luar itu investasi ke sana. Selain banyak turis datang, tapi memang situasi potensi kondusifnya itu juga lumayan bagus karena agama, agamanya sudah kompak luar biasa dan menjamin tentang keamanan. Nggak takut orang dijarah. Iya betul. Nggak takut orang Nggak takut dicopet. juga parkir sepeda motor itu dicuri itu jarang sih Pak di sana itu. Kalau toh ada pencurian paling ya teman-teman kita dari sini ya. Jangan dibocorin dong Pak. Teman-teman sendiri. Di Bali emang jarang sekali loh. Saya kan orang Bali nih Pak. Masa tuh? Iya, saya kan Niluh Rara. Oh. Jadi saya tahu di Bali tuh ya itu memang betul yang dikatakan Bapak kalau Makanya saya pernah naik taksi, Mbak ya. Orang Bali saya naik taksi. Pernah ke Jawa Timur? Enggak pernah, Pak. Ke Surabaya. Kenapa takut? takutnya Kamu kenapa Pak? melecehkan saya. Keamanan katanya gitu. Oh, keamanan, iya betul. Kalau di sana memang paling aman sih Pak. Orang kunci sepeda motor dicentelin juga jarang hilang. Kalau di sini kan udah bablas angin nih.
Nah ini ngomongin soal Jawa Timur. Jawa Timur ini kan adalah provinsi yang beragam. Ya. Kerusuhan sering dipicu oleh sentimen sara atau politik kayak yang disebutkan Bapak kemarin gitu kan ya, unsur-unsur politik gitu kan. Bagaimana sih Pak pendidikan agama ini dapat memperkuat kerukunan sosial dan juga toleransi yang ada di Jawa Timur, dan mengapa Bapak ini melihat stabilitas sosial sebagai infrastruktur non-fisik terpenting bagi Komisi B? Ya. Jadi agama itu kan sebenarnya mengajarkan kasih sayang, Mbak. Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan, itu kan tidak ada. Kebencian juga Kebencian nggak tidak ada. Ya kan? Nah, untungnya di Indonesia itu ada Pancasila. Orang boleh mengaku beragama dan agamanya paling benar. Tapi menurut kita, kan begitu kan? Iya kan? Tidak boleh menyalahkan orang lain, kan begitu. Kalau sudah menyalahkan orang lain, sudah lompat pagar. Berarti musuhnya sudah hukum, kan begitu. Itulah yang dijamin oleh undang-undang, kan begitu. Dan saya yakin karena agama mengajarkan tentang kasih sayang, tentang toleransi, tentang kebaikan, maka kalau ini bisa termanage dengan baik, dengan infrastruktur orang-orangnya ketemu, ada perkumpulan kayak apa antar agama, dan itu akan stabilitas ekonomi, stabilitas apapun akan terjaga. Ya kan, stabilitas, dan stabilitas itu kan yang diharapkan investasi. Transaksi jalan ketika ada jaminan keamanan dan stabilitas apapun, kan begitu. Hal terkecil misalnya kalau kita misalnya jualan di pinggir jalan, ya kan, kalau stabilitas tidak jelas, maksudnya dikit-dikit digerebek satpol kan orang kan itu dianggap tidak stabil. Benar, kan? benar, Mereka nggak tenang kan. Ya. Betul itu Pak. Jadi artinya stabilitas itu begitu penting untuk ekonomi. Nah, tentu kita inginnya ada keberlanjutan terkait dengan pendidikan agama terhadap anak-anak, tidak hanya generasi hari ini, tapi generasi-generasi nanti yang akan datang itu mungkin lebih ditanamkan ke sana. Jadi saya itu mengalami sekolah yang saya anggap saya tidak butuh pelajarannya. Zaman dulu kan ada, kalau SMA ada sinkos tangan apa, ngapalin apa. Padahal ya nggak dipentingin ya kalau yang sekarang paling ya. jumlah-jumlahan kan yang sekarang paling kanggo kan ya penambahan, perkalian dan pembagian. Persamaan kuadrat kan nggak ada. Nggak ada. Iya, kenapa ya kok di situ ada ya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Padahal nggak dibutuhkan ya Pak ya kalau sekarang gini. Sekarang malah orang-orang itu yang 2 tambah 2 dijawab 4 salah malahan. Kok bisa? Oh iya, dijawab 10 malah, karena yang 4 disembunyikan, yang berapa selisihnya itu. Jadi saya berharap ada semacam evaluasi juga terhadap peristiwa ini, termasuk terhadap dunia pendidikan, bahwa ini bukan hanya tanggung jawab dunia sekolah, tapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah, dan tanggung jawab DPR juga. Untuk melahirkan generasi-generasi yang cinta tanah air di masa yang akan datang. Asik. Sebagai anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Pak, langkah nyata apa yang sedang atau mungkin Bapak dorong kepada pemerintah provinsi terkait penguatan pendidikan agama? Misalnya peningkatan anggaran untuk fasilitas pendidikan atau kalau seperti apa? Dewan PKB itu kan sudah dulu pernah membuat usulan tentang perda pesantren itu. Artinya pesantren itu juga dibantu pembiayaan dan sebagainya, karena benteng kita itu pesantren untuk agama, kan begitu. Cuma tidak menutup kemungkinan juga mungkin di sekolah-sekolah itu ada penambahan pelajaran agama tentang moralitas itu. Tidak hanya pelajaran-pelajaran yang umum, atau di sela-sela kosong itu ada semacam ekstrakurikuler yang mewajibkan mereka apapun itu tapi meningkatkan moralitas mereka itu. Jadi nggak ada kongko-kongko gabut main HP ngopi-ngopi akhirnya bikin gerakan kan itu. Pilihan wajib bukan pilihan terakhir ya. Iya. Moral itu pilihan wajib. Jadi gitu. moral itu adalah pondasi untuk apapun. Ketika semua moral baik, stabilitas akan ada, dan dengan stabilitas itu akan pertumbuhan apapun akan lahir gitu. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan apa itu akan lahir dari moralitas. Maka moralitas itu sangat penting sejak dini diajarkan. Maka evaluasi terhadap kurikulum itu juga penting yang moralitasnya lebih banyak, pendidikan moralnya.
Betul. Kalau di pesantren kan lebih banyak pendidikan moralnya ya Pak ya Iya. daripada pendidikan umumnya gitu. Ya mungkin Enggak lah, sekarang umum juga banyak. umum juga banyak ya sekarang. Dulu orang kan dipondokkan kan kalau keluar biar bisa memimpin tahlil. Sekarang enggak, banyak juga yang jadi entrepreneur, banyak. Jadi Harus pondok-pondok, seimbang, iya, seimbang. pondok-pondok bagus-bagus kok, Pak. Saya melihat teman-teman saya di PKB Dewan itu pinter-pinter, lebih pinter dari saya malah. Dari pondok pesantren Padahal, banyak. Ya. padahal dari pondok pesantren Iya. ya Pak, berarti Karena keren di ini pesantren sekarang. juga mengajarkan yang lain gitu. Oh enggak, iya benar sih berarti ya. Kemarin kan sempat banyak yang bilang kalau di pesantren ini nggak cuma ngaji aja, tapi Iya. juga ada pendidikan Iya. yang lainnya gitu. Nah ini mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada para orang tua di luar sana Pak. Ini kan Bapak juga sebagai orang tua Iya. gitu kan, supaya anak-anak yang ada di luar sana ini pastinya bisa membentuk menjadi pemuda yang cerdas, terampil dan juga berakhlak mulia Iya, gitu. iya. Jadi kepada Bapak Ibu, jadi kita belajar dari kejadian kemarin, kerusuhan itu. Mari kita tingkatkan kewaspadaan kita terhadap lingkungan. Bagi yang punya anak juga jalin kembali hubungan dengan anak-anak kita dengan kehangatan, sapa mereka dengan hati, bahwa mereka tidak bisa kita biarkan hanya main HP untuk dipengaruhi dunia digital seperti ini, tapi sentuhan orang tua itu penting. Karena moral itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab Pak RT, Pak RW atau camat, tapi tanggung jawab keluarga di rumah untuk mendidik mereka. Kita tidak bisa menyalahkan negara, kita terjadi begitu itu, kita harus introspeksi sebagai orang tua, mungkin saya ada yang salah, kan begitu. Dan masih ada kesempatan untuk membenahi, untuk menyongsong ke depan biar anaknya sukses. Karena tugas orang tua itu kan memang hanya sekedar memanahkan busur, Mbak. Seluruh-seluruhnya itu tugas orang tua. Setelah itu kan mendoakan biar busur lurus mencapai sasaran, kan seperti itu. Ada usaha, ada doa berarti Iya, ya. iya. Kalau sudah belok-belok, nah itu di luar kekuasaan kita kan sebagai orang tua kan. Iya. Berarti memang tugas orang tua ini sangat penting. Yang paling penting berarti orang tua ya Pak ya, untuk membuat generasi muda ini supaya memiliki pendidikan agama yang kuat dan juga moral yang kuat juga. Bukan yang paling penting, yang paling utama itu Paling di utama, keluarga di lah, keluarga. ya kan. Karena itu nanti kan keluarga memutuskan sekolah di mana, kan Iya. begitu. Tapi sekarang itu banyak Pak ini orang tua itu yang kayak lepas tangan gitu loh Pak. Jadi mereka ini kayak udah yang penting dikasih handphone, Iya. ojo ngerepoti aku. Bahkan masih sejak kecil sudah yang penting gak nangis kayak handphone, Nah Mbak. itu Pak, gimana? Itu kan biasanya pendidikan moral itu kalau kata siapa gitu ya, saya lupa. Biasanya itu malah justru mulai dari kecil ini kalau sudah ditanamkan dengan hal-hal yang misalnya ditanamkan moral yang tinggi atau mungkin pendidikan yang tinggi, itu mungkin akan berdampak yang luar biasa sampai ke depannya. Iya. Tapi kan untuk saat ini Indonesia ini rata-rata Terbalik. gitu. Orang Nah, tua itu. yang Udah dari anaknya kecil diajak kan? Joget-joget itu. Nah, mulai dari kecil sudah diajarkan moral-moral yang Mereka lebih sering kursus tapi bukan kursus agama ya. Iya. Gimana itu Pak? Pendapat Bapak, mungkin adakah saran-sarannya mungkin supaya mereka ini, apalagi sebagai orang tua itu kan juga salah satu pondasi juga gitu. Ini tanggung jawab semua pihak, Mbak. Jadi artinya kan tidak bisa hanya statement saya kemudian statement itu berhasil. Tapi tanggung jawab semua pihak untuk membuat semacam Kayak pertahanan kayak gitu. ya semacam kayak kitabnya itu bagaimana ya anak muda itu dikelola bagaimana, kalau yang nggak sudah lulus sekolah harus bagaimana, yang masih SD SMP bagaimana, mungkin tidak hanya kurikulum tapi yang lainnya itu kita siapkan. Di sekolah harus bagaimana, itu perlu pembicaraan dan diskusi lebih panjang tentang ini karena situasi pengaruh-pengaruh itu juga selalu berganti. Jadi kan setiap diskusi hari ini tentu tidak bisa jadi pedoman untuk di masa mendatang juga kan begitu. Tapi yakinlah bahwa moral itu tetap yang utama, penting untuk kebaikan semuanya, Saya sepakat sih, diskusi dengan anak itu yang paling ini berpengaruh. Iya, dan memperlakukan anak itu juga sesuai umur. Anak sejak misalnya orang tua ya, saya punya pengalaman punya anak ya kan. Iya. SMP itu
masih bisa lah dijewet atau dijewer atau tapi kalau sudah SMA itu ngobrol. Nggak bisa ketemu, nggak oleh, salah, lari mereka. Ada saatnya ya Pak Ada, ya? itu harus ngobrol, dialog. Waktu SD diswambleki berarti. Iya. Semakin naik ini Jadi harus ada dialog, harus ada dialog, gitu loh. Ada Tapi emang dialog. betul, bener sih ini. Teman saya itu pernah mengeluh karena anak perempuannya itu ikut kayak pang-pang gitu loh. Nah, stres itu, sampai stres. Kemudian jangan dimarahi, jangan dipermalukan. Artinya didatangi, digeret pulang, jangan. Di rumah diajak ngobrol. Tak kasih trik kata-kata saya begitu. Kata-kata ini Pak Erji, aku seneng duwe anak awakmu. Di lem sih ya Pak. Iya, aku seneng duwe anak awakmu. Gak kaya iko. Awakmu golek bojo penak ngono. Tapi tak colne nek dangdutan ngene. Sesuk mesti ana sing nglamar. Itu dipraktekkan dan anaknya malu. Kan gitu. Iya, Jadi betul. disentuh hatinya terdalam. Dan itu perlu perlu belajar lah untuk bagaimana anak tambah umur itu kan gaya kita untuk bicara itu beda. Harus dikasih apresiasi juga kayaknya ya. Pengaruh emosional anak itu, waktunya Kalau pas. di sekolah itu pun juga harus dijelaskan bahwa hidup itu adalah mengambil keputusan. Hari ini kamu mengambil keputusan merokok dan tidak merokok misalnya. Itu saya alami itu. Merokok, tidak merokok. Akhirnya saya putuskan sekolah tidak merokok. Dan sampai sekarang saya tidak merokok. Kan seperti itu. Iya Pak. Tidak merokok saya. Sampai sekarang? Enggak. Jadi minum, tidak minum. Itu kan keputusan waktu bergaul dengan teman. Aku tak sinawai, kan begitu. Dan setiap anak, kita lah semua pasti menghadapi seperti itu. Tak sinawai gitu. Jadi artinya anak muda juga dipahamkan bahwa kehidupan itu adalah bagian dari kayak naik sepeda motor, persen yang 1, persen yang 2, kan, kapan kita menanjak, kan begitu, mengambil keputusan dalam hidup. Keren, sepakat sih ini emang betul. Anak muda harus sering, bagi orang tua di sana mungkin ya sering komunikasi dengan putra putrinya. Kalau ada masalah mungkin bisa diajak. Dan itu tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab sekolah dan negara, tapi orang tua juga punya tanggung jawab. Pasti tanggung jawab harus nggak wede. Nah, iya. Malah justru itu yang harus ditanggung jawabkan. Ojo sampai anak-anak ikut-ikutan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Baik, terima kasih Ya, Pak Erji Mbak untuk Rara. hari ini. Wah. Cukup ya ini ya? Cukup, alhamdulillah. Ini kalau ngomongin soal anak muda ini pasti banyak sekali yang mau Karena saya saya tanyakan. pernah muda, Mbak Rara. Mbak Rara kan belum pernah tua, kan gitu. Kebalikan ini. Iya kan. Jadi Siap. Pengalamannya saya. lebih banyak Bapak gitu kan. Pernah nakal Pak dulu? Maksudnya seperti yang ini loh Pak, kayak ikut-ikutan demo. Alhamdulillah saya tidak pernah. Alhamdulillah, berarti pendidikan agamanya ini sangat kuat Bapak ini. Kalau pendidikan agamanya enggak, ya paling enggak Moralnya itu. belajar tentang mengambil keputusan, bahwa hidup itu kesadaran bahwa hidup itu mengambil keputusan. Ya kan? Dan setiap keputusan itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat maupun di dunia. Hari ini kita putuskan ngombe rek, mabuk kan begitu. Tapi ketika putuskan tidak, dampaknya apa? Minum, dampaknya apa? Kan harus berpikir begitu. Anak-anak muda kan harus berpikir seperti itu gitu loh. Berpikir cerdas, dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri gitu kan. Iya, Harus nggak ada. Nanti pertanggungjawaban akhirnya kan orang tua. sendiri-sendiri. Terima kasih Pak Erji. Nggih. Hari ini alhamdulillah kita dapat nasihat lagi dari beliau ini karena memang kami anak-anak semua di sini gitu kan butuh Anak-anak tua. anak muda anak tua gitu butuh nasihat dari sosok beliau-beliau seperti Bapak Erji Sharing, Mbak, gak nasihat, Mbak. Iya siap. Kalau mau tanya-tanya boleh ya di kolom komentar di bawah ini. Mungkin para orang tua di sana yang anakku kok ini sih Pak ini. Nah ini nih di kolom komentar ini. Baik kalau gitu terima kasih Bapak sudah Ya, datang sama-sama. di podcast Kios Koran hari ini yang kita membahas banyak sekali tentang moral dan juga pendidikan agama gitu kan. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak ini sangat bermanfaat bagi pendengar di podcast Kios Koran. Ya. Terima kasih Bapak. Hati-hati nanti di Sama-sama. jalan ya Pak Nggih, ya. Mbak Rara. Kita ketemu lagi di episode podcast Kios Koran selanjutnya. Bye-bye.